Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat fisika, kemudian sifat kimia zat, serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk itu, mari sama-sama perhatikan video pembelajaran berikut sampai selesai. Nah, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan gambar bola berikut ini. Nah, gambar bola tersebut menunjukkan bahwasanya ada beberapa bola dengan warna yang berbeda. Ada warna hijau, warna orange, kemudian ada warna pink yang dapat kita lihat warnanya secara nyata. Kemudian ada gambar besi yang berkarat. Nah, apakah kira-kira besi semuanya bisa berkarat? Ya, ternyata tidak semua besi bisa berkarat. Tergantung pada kandungan besi dan beberapa faktor lingkungan yang lainnya. Baik, kita masuk yang pertama mengenai sifat fisika. Apa sih sifat fisika itu? Iya, benar sekali. Sifat fisika adalah sifat suatu zat atau benda yang dapat diamati dan diukur secara nyata. Artinya, jika suatu benda dapat diamati, misalnya dari segi warnanya, kemudian dapat kita ukur, berarti dia tergolong ke dalam sifat fisika. Nah, apa-apa saja sih sifat fisika secara umum? Yang pertama ada wujud zat. Wujud zat ada 3 seperti pada pembahasan yang lalu, yaitu ada zat padat, cair, dan gas. Kemudian ada massa. Massa ini dapat diukur dengan menggunakan timbangan atau neraca. Kemudian yang selanjutnya ada volume. Volume ini dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur atau volumetri. Selanjutnya ada massa jenis. Jadi massa jenis ini merupakan total massa yang dibagi dengan volumenya. Kemudian ada kelarutan. Kelarutan sendiri merupakan kemampuan suatu zat untuk dapat melarut pada suhu tertentu. Contohnya, gula cepat larut dalam air panas. Berarti gula merupakan zat terlarut, sedangkan air panas adalah pelarutnya. Kemudian yang selanjutnya ada kemagnetan. Nah, kemagnetan ini sendiri adalah sifat suatu zat yang dapat ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Di mana zat yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan ferromagnetik, contohnya besi. Kemudian ada yang tidak dapat ditarik oleh magnet, itu disebut dengan diamagnetik. Contohnya kayu, kemudian plastik, dan lain sebagainya. Selanjutnya warna. Warna ini adalah salah satu indikator dari sifat fisika yang dapat kita amati dan dapat kita lihat secara langsung. Kemudian ada titik didih, titik leleh, dan titik beku. Jadi semakin tinggi titik didih suatu zat, maka semakin sulit zat tersebut untuk mendidih dan menguap. Yang selanjutnya ada kekerasan atau mekanis. Nah, kekerasan atau mekanis ini adalah sifat ketahanan suatu zat terhadap gesekan dan tempahan. Contohnya intan. Intan merupakan zat yang paling keras di antara benda-benda lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik ini adalah kemampuan benda untuk menghantarkan listrik. Jadi ada benda konduktor, itu adalah benda yang dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian ada benda isolator yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contoh dari benda induktor yaitu berbagai jenis logam. Sedangkan contoh dari benda isolator ada karet, kemudian ada kayu, dan lain sebagainya. Dan ada zat yang bersifat semikonduktor. Jadi ini diantara konduktor ataupun isolator. Contohnya adalah silikon. Kemudian kita masuk yang kedua mengenai sifat kimia. Apa sih sifat kimia itu? Ya, tepat sekali. Sifat kimia yaitu ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru.
Nah, berarti sifat kimia ini identik dengan adanya pembentukan zat baru. Sifat-sifat kimia ini diantaranya yang pertama mudah terbakar. Salah satu contohnya adalah bensin. Jadi bensin ini merupakan zat yang sangat mudah terbakar. Makanya ketika kita berada di pom bensin atau di tempat untuk pembelian bensin, nah biasanya di situ disarankan untuk tidak menghidupkan rokok. Kenapa? Karena bensin merupakan zat yang mudah sekali terbakar. Kemudian yang selanjutnya mudah busuk. Jadi busuk ini terjadi akibat reaksi kimia suatu makanan atau minuman. Kemudian identik dengan adanya perubahan rasa, misalnya menjadi masam atau menjadi pahit dan lain sebagainya. Contohnya adalah nasi. Nasi yang dibiarkan berhari-hari di ruangan terbuka udara, maka lama-kelamaan akan menjadi basi. Kemudian susu yang berubah rasa menjadi masam. Kemudian ada juga roti yang berjamur. Yang selanjutnya ada berkarat. Nah, karat ini sendiri ditimbulkan karena adanya reaksi antara logam dan oksigen. Jadi apabila besi ataupun barang-barang yang terbuat dari logam lama-kelamaan kita biarkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan benda atau besi ataupun logam tersebut akan berkarat. Dan yang terakhir, mudah meledak. Jadi ada beberapa zat yang mudah meledak ketika terkena udara ataupun bahan bakar lainnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Baik, saya ulangi ya. Perubahan zat yang bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Jadi perubahan fisika sifatnya sementara dan tidak terbentuk zat baru. Contohnya pada kopi. Kopi yang awalnya berbentuk biji kemudian dihaluskan menjadi bubuk kopi. Kemudian ada juga pemuaian. Nah, rel kereta api sengaja dipasang dengan diberikan celah sedikit sehingga pada saat pemuaian di siang hari, rel tersebut memiliki ruang untuk pemuaiannya atau bertambah panjangnya sehingga tidak bengkok. Baik, nah ciri-ciri dari perubahan fisika ada beberapa, di mana yang pertama yaitu perubahan wujud. Contohnya dari air membeku menjadi es, kemudian lilin meleleh, kemudian ada juga kapur barus yang menguap. Nah, apabila terjadi perubahan wujud, maka dia tergolong ke dalam perubahan fisika. Kemudian apabila terjadi perubahan ukuran, maka dia tergolong ke dalam perubahan fisika juga. Perubahan ukuran ini contohnya dari biji kopi dihaluskan menjadi bubuk kopi. Berarti dari biji ukurannya berubah menjadi serbuk atau bubuk kopi. Kemudian gula dilarutkan dalam air terbentuk larutan gula. Dari yang awalnya butiran gula, kemudian berubah ukurannya menjadi larutan gula. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan panjang. Apabila terdapat ciri perubahan panjang, maka dikategorikan sebagai perubahan fisika. Contoh dari perubahan panjang yaitu rel kereta api memuai karena dipanaskan. Biasanya terjadi pada saat siang hari. Maka pada rel tersebut harus diberikan ruang atau jarak sehingga memudahkan rel tersebut untuk melakukan pemuaian pada saat siang hari. Kemudian pembuatan kawat dari besi melalui pemanasan. Nah, terjadi perubahan panjang pada saat kita memanaskan besi untuk membuat kawat. Kemudian ciri perubahan yang selanjutnya adalah perubahan bentuk. Nah, ketika suatu benda mengalami perubahan bentuk, maka berarti dia tergolong ke dalam perubahan fisika. Contohnya kayu. Kayu yang awalnya bongkahan kemudian dibentuk menjadi meja, kursi, dan menjadi bentuk yang lainnya. Kemudian ada emas. Emas yang awalnya bongkahan kemudian ditempa menjadi berbagai perhiasan dan berbagai bentuk. Maka dia tergolong ke dalam perubahan fisika. Kemudian yang terakhir ada perubahan energi. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar di samping, apabila filamen pada lampu pijar itu menghasilkan energi cahaya ketika dia
dialiri oleh listrik, maka akan bercahaya. Terjadilah perubahan energi. Jadi menghasilkan energi cahaya dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perubahan kimia. Jadi perubahan kimia ini adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru dan bersifat tetap. Saya ulangi, perubahan yang dapat menghasilkan zat baru dan bersifat tetap. Jadi perubahan kimia cirinya sifatnya tetap, kemudian yang adanya zat baru yang dihasilkan. Baik, ciri-ciri perubahan dari perubahan fisika yaitu yang pertama adanya perubahan warna. Contohnya gula putih apabila kita bakar lama-kelamaan akan menjadi karamel, di mana karamel tersebut akan berubah warnanya dari gula putih yang putih berubah menjadi warna kecoklatan. Kemudian yang selanjutnya ada apel dan kentang. Apabila kita kupas apel dan kentang, kemudian kita biarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan warnanya akan berubah menjadi coklat karena sudah terpapar dengan berbagai bakteri, kemudian zat-zat yang terkandung di dalam udara sehingga mempengaruhi perubahan warna. Selanjutnya ada perubahan rasa. Contohnya gula. Gula yang rasanya manis ketika kita bakar sampai dia berwarna hitam atau bahkan gosong, akan terjadi perubahan rasa, yaitu menjadi rasa pahit. Kemudian ada singkong atau ubi yang awalnya rasanya biasa, kemudian saat difermentasi atau dijadikan tape, maka rasanya akan berubah menjadi manis. Nah, ini ada gambar gula yang dipanaskan kemudian berubah menjadi karamel. Selanjutnya ada perubahan suhu. Contohnya pada batu kapur, ketika dimasukkan ke dalam air akan menimbulkan panas karena terjadinya perubahan suhu. Selanjutnya pembentukan gas. Nah, contohnya adalah batu kapur dimasukkan ke dalam air akan menimbulkan panas dan gas. Selanjutnya ciri dari perubahan kimia yaitu adanya perubahan bau. Contoh, tumpukan daun yang sudah lama ditumpuk di luar, maka kelamaan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian nasi basi juga akan berbau busuk apabila dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan di ruang yang terbuka. Begitu juga susu juga akan basi. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan energi. Contohnya pada saat peristiwa fotosintesis, ada perubahan energi cahaya matahari menjadi glukosa. Selanjutnya ada kayu bakar seperti yang kalian lihat pada gambar di samping. Nah, kayu yang dibakar akan menghasilkan panas dan cahaya. Dan yang terakhir terbentuk endapan. Apabila adanya endapan yang diciptakan berarti tergolong ke dalam perubahan kimia. Contohnya adalah kalsium nitrat yang dicampur dengan natrium karbonat, maka akan menimbulkan endapan. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 58 yang berbunyi, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Supaya pengetahuan kalian semakin berkembang, mari sama-sama menjawab soal yang ada di buku halaman 111 dari nomor 14 sampai 20. Ingat ya, hanya dari nomor 14 sampai 20 saja. Baik, sekian pembelajaran kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan malas untuk membaca buku. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.